Kami minta Bapak untuk menyatakan dalam sebuah surat pernyataan bahwa Bapak berjanji akan terus mengawal permasalahan yang terjadi di Jakarta, termasuk juga kami tahu sebentar teman-teman, kami tahu tanggal 17 Bapak akan transisi jabatan dengan Pak Heru. Kami mau Bapak membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala permasalahan di DKI Jakarta akan diselesaikan, dan kemudian Bapak bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mentransisi itu pula kepada Pak Heru. Silahkan dibaca surat pernyataannya Pak, dan kemudian diisi ditandatangani. Silakan Pak Anies dan Pak Riza, monggo. Dan oh ya, satu lagi kami minta dikoordinasikan, mungkin bukan ke Pak Anies dan Pak Riza, dikoordinasikan dengan bagian Pemprov yang lain agar DPRD, perwakilan DPRD datang mewakili kami, karena biar bagaimanapun pasca Pak Anies dan Pak Riza selesai hari ini terakhir, tanggal 16 terakhir, mereka masih punya tanggung jawab terhadap rakyat. Mereka yang dipilih langsung, DPRD yang dipilih langsung. Jadi kami minta perwakilan DPRD untuk datang ke sini dan tanda tangani surat pernyataan yang sama. Oke. Baik, silakan Pak Anies. Lanjut Pak Anies, mohon dibaca Pak. Nasionalis kolaboratif. Mana Ini jadi proses itu masih jalan. Ya. Di Kemdagri. Biarkan itu tuntas. Dan kami yakin, insya Allah Kemdagri pun akan mendengar percakapan ini. Ini semua media menyaksikan itu. Wah, viral ini. Dan itu sudah diputuskan. Yang memutuskan adalah Pemprov DKI Jakarta. Di sana adalah proses fasilitasi yang substansinya sebenarnya memastikan sinkron dengan semua ketentuan yang ada. Itu substansi. Bapak ngedukung kita nggak Ya. Pak? Bukan ngedukung kita. Saya sudah melakukan itu lama sebelum Anda demo di sini. Semuanya. Ya. Yang kedua, saya ingin tanya kepada Anda menghormati hak orang itu untuk bersikap? Tentu. Hargai hormat hak saya juga untuk bersikap. Boleh tidak saya memaksakan Anda untuk melakukan sesuatu? Boleh tidak? Tidak boleh. Saya tanya ulang. Boleh tidak saya memaksakan kepada Anda? Individu, Pak. Buat Bapak, Pak. Hak yang diambil oleh individu tidak boleh. Atau Kopaja, yang mungkin Bapak juga sudah tahu, 1 tahun yang lalu kami memberikan rapor merah kepada kepemimpinan Bapak berdua. Lalu kemudian kami memberikan surat peringatan pertama pada bulan April 2022, lalu kemudian surat peringatan kedua pada bulan Agustus 2022. Kami melihat bahwa dari sekian banyak permasalahan di DKI Jakarta, tidak ada itikat baik atau langkah progresif yang kami anggap sebagai penyelesaian dari berbagai-bagai permasalahan. Polusi udara, sampai saat ini permasalahan terkait dengan polusi udara tidak juga terlihat kejuntrungannya atau tidak juga terlihat hilalnya. Pergub yang dijanjikan atau peraturan daerah yang dijanjikan tidak juga sah setahun setelah kami menang di pengadilan. Lalu kemudian terkait dengan pencabutan Pergub 207/2016, Bapak. Di sini mayoritas adalah warga gusuran. Pergub 207/2016 dipakai sebagai alat menggusur warga. Kami meminta agar Bapak Anies Baswedan mencabut Pergub tersebut. Sejak 7 bulan yang lalu bahkan kita sudah pernah bertemu terkait dengan hal tersebut. Tapi sekali lagi pencabutan Pergub tidak juga terlihat sampai hari terakhir masa jabatan Bapak. Kami juga mau menyampaikan Pak, ada banyak permasalahan lainnya seperti swastanisasi air atau privatisasi air yang harusnya selesai di bulan Februari tahun depan. Tapi Pergub yang keluar, Pergub yang terbit justru malah mencampur adukan kewenangan negara dan kewenangan swasta. Lainnya perda disabilitas yang harusnya bisa ditandatangani dari bulan lalu sampai detik ini tidak juga ditandatangani. Peraturan daerah terkait dengan bantuan hukum yang sudah dibahas dari 2014 tidak juga kemudian ditandatangani. Permasalahan banjir Pak, yang kerap kali Bapak dikritik soal itu, tapi tak juga terlihat hilalnya. Gitu. Jadi kami mau menyampaikan kepada Bapak bahwa hari ini, di hari terakhir masa kerja Bapak, kami, warga DKI Jakarta yang diwakili oleh Kopaja, menyatakan mendrop out Pak Anies Baswedan dan Pak Riza dari DKI Jakarta. Kami tidak puas atas kepemimpinan Bapak, kami tidak puas atas kinerja Bapak. Dan karenanya kami harus sampaikan, warga DKI Jakarta harus sampaikan bahwa DKI Jakarta gagal dari kota humanis.
seperti yang Bapak janjikan dulu di kampanye. Silakan teman-teman, ada yang mau menyampaikan tambahannya? Perkenalkan, aku Aldi dari Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Melawan Penggusuran. Nah, tentu kita sudah pernah bertemu berulang kali hingga 8 bulan lamanya. Terakhir dengan Pak Wagub di sini, ya, di tempat ini, dia menjanjikan, dan Pak Anies juga menjanjikan bahwasanya pencabutan Pergub 207 tahun 2016 yang semangatnya itu adalah semangat untuk penggusuran paksa yang jelas dalam misi HAM PPK itu adalah sangat mengerikan. Tentulah kami menjadi kritik yang cukup besar pada hari ini dan kekecewaan kami. Makanya berbondong-bondonglah kawan-kawan dari BEM, kampus-kampus, gerakan buruh, ya, gerakan rakyat miskin perkotaan itu datang ke balai kota ingin menagih janji gubernur pada hari ini. Nah, tentulah dari samping situ juga banyak problem-problem hal lainnya. Tadi disampaikan oleh kawan-kawan Kopaja. Yang tentu kalau kita berkonsen terhadap bagaimana Pergub ini, karena ini menjanji kita ya Pak ya. Janji politik Pak Anies juga sejalan dengan semangat kita yaitu adalah anti penggusuran. Tentulah dari semangat itu kita mendesak ya Pak Anies untuk mencabut Pergub tersebut. Yang jelas Permendagri atau Kemendagri itu tidak memiliki wewenang, dia hanya memiliki fasilitasi. Tentu telah memilih untuk memperjuangkan warga Jakarta karena ini adalah sebuah tanggung jawab moral yang tidak kecil dan teman-teman memilih untuk mengambil tanggung jawab moral ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih. Yang kedua, kami menyampaikan apresiasi atas semua yang sudah dikatakan tadi. Kami dengar, termasuk yang tadi banyak dibahas, persoalan-persoalan di Jakarta. Semua itu kita dengar dan saya akan menanggapi, ada banyak tadi. Saya akan tanggapi satu yang tadi terkait dengan Pergub 207. Pergub 207 ini, seperti juga Bapak Ibu tahu di sini, saat ini sedang dalam proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri. Pemerintahan itu memiliki tata kelola, ya. Betul, ketentuan kewenangan ada tangan gubernur. Dan hari ini pun tadi dibahas di Kemdagri, secara substansi itu tidak ada masalah. Oke? Ini ada. Tidak ada masalah. Bahkan itu insya Allah oke. Sekjen yang tadi menemui menyampaikan bahwa semua secara ketentuan on, tinggal perlu ditetapkan. Penetapannya, ini saya ikutin, teman-teman boleh ikutin nanti. Bahwa ini akan beliau etikanya, beliau sampaikan kepada PJ bahwa ini akan ditetapkan. Ini etika, bukan keharusan. Kenapa? Karena ini adalah masa di mana PJ sudah ditetapkan, gubernur sedang akan bersiap untuk berganti. Dan ini saya sampaikan secara terbuka supaya kita semua tahu dan kita ingin awasi semua. Kami pun ingin Pergub ini dicabut. Kami pun dari awal ingin Pergub ini dihilangkan. Karena itu kita sudah membuat keputusan untuk mencabut. Administrasinya yang mengharuskan ada proses ke Kementerian Dalam Negeri. Itu administrasinya. Kalau kita tidak tertib administrasi, akan dengan mudah kita muncul masalah. Kita bisa berdebat soal hukum, bisa, tidak akan selesai. Secara substansi kami menginginkan dan kami sudah melaksanakan. Secara tata kelola administrasi itu harus melewati prosedur. Oke? Dan ini yang sekarang sedang dikerjakan. Insya Allah dengan Pergub itu nanti tuntas dicabut, maka dasar hukum yang dulu biasa digunakan untuk 207 tidak akan lagi bisa digunakan. Oke? Ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya banyak masalah yang nanti harus diselesaikan satu persatu. Tapi saya sampaikan pada semuanya sekalian. Kita mengikhtiarkan apa yang kita ingin janjikan, yang sudah dijanjikan. Kita demo memprotes pemberedelan majalah Tempo, majalah Editor, dan tabloid politik Detik. Foto itu ada di Boulevard UGM, di depan bundaran. Di situ ada tanda Universitas Gadjah Mada seperti ini. Teman sekarang udah besar, waktu itu masih lebih kecil. Nah, kita waktu itu berdiri di situ, orasi dan berkumpul banyak sekali, ratusan mahasiswa
yang berkumpul ikut memprotes pemberedelan itu. Di samping saya itu namanya Nirwan Arsuka yang sudah wafat beberapa waktu yang lalu. Nah, kita ingin memperjuangkan kebebasan berbicara, kebebasan media, karena itu pilar demokrasi. Dan pada masa itu memang keras sekali, ketat sekali. Syarat demokrasi apa sih? Diberi ruang oposisi, ada kebebasan berbicara, ada pembagian kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, demo itu berhasil menggerakkan begitu banyak mahasiswa, tapi juga aparat keamanan datang dan berujung pada kekerasan. Banyak mahasiswa menjadi korban kekerasan pada waktu itu. Dan ini adalah perjuangan yang harus kita lakukan terus sampai sekarang. Kalau dulu memperjuangkan untuk ada kebebasan berbicara, kalau sekarang berjuang untuk mempertahankan jangan sampai ada pengurangan. Untuk media bisa berbicara bebas, masyarakat bebas untuk mengungkapkan aspirasi pikirannya. Itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan terus. Kita harus jaga sama-sama supaya demokrasi kita terus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebebasan untuk media di dalam mengekspresikan pandangan-pandangannya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana Anies Baswedan pada saat beliau menjadi gubernur Jakarta, teman-teman. Ya, di demo ya, itu adalah hal biasa sebenarnya bagi para pemimpin. Apalagi kalau menjadi seorang pemimpin di Jakarta ya sebagai gubernur. Dan ini mungkin terjadi juga di daerah-daerah lain, tapi tidak sepanas, tidak sesering di Jakarta, teman-teman. Nah, Anies waktu menjadi gubernur Jakarta, beliau juga di demo ya, dan hebatnya Anies itu tidak pernah takut, ya, tidak pernah lari dan tidak pernah kabur ketika ada demo. Beliau menghadapinya dengan tenang, dengan santai, sopan, ya. Itu adalah karakter Anies Baswedan, dan di situ kita bisa melihat bahwa kualitas Anies Baswedan ini sungguh tidak bisa diragukan lagi. Sebab apa? Sebab Anies Baswedan tokoh yang benar-benar berkualitas, teman-teman. Kalau kita melihat ya demo di DPR kemarin ya, bahwa banyak sekali anggota dewan itu malah takut bertemu dengan para pendemo. Nah, berbeda dengan Anies Baswedan yang kelas dunia, teman-teman. Itulah kenapa Anies Baswedan itu banyak dipuji, banyak dikagumi oleh para pendukungnya ya, para masyarakat Indonesia. Sebab memang beliau mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat hebat. Nah, Anies Baswedan ya, walaupun sepintar sekarang, teman-teman, ya banyak saja yang tidak suka dengannya. Ya, banyak saja yang tidak suka dengan kinerja Anies ya, karena beliau jujur, baik, dan sangat mengayomi. Dan itulah Anies Baswedan, tidak pernah berpikir tentang hal-hal yang negatif, teman-teman. Beliau hanya untuk perbaikan dan perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Bagaimana menurut kalian?